Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, China melaporkan 164 kematian COVID-19 pada Mei, lonjakan cepat kasus XBB. Pada tanggal 11 Juni Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, China merilis situasi infeksi COVID-19 untuk bulan Mei. Terdapat 2.777 kasus baru yang berat dan 164 kematian dilaporkan di 31 provinsi, wilayah otonom, munisipalitas yang langsung di bawah pemerintahan pusat, serta di Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Dari jumlah kematian tersebut, 3 diantaranya disebabkan oleh kegagalan pernapasan akibat infeksi COVID-19, sementara 161 lainnya disebabkan oleh infeksi gabungan pada pasien dengan penyakit bawaan. Semua kasus lokal terinfeksi dengan varian Omikron, dengan varian XBB dan cabang-cabangnya menyumbang 92,4% dari kasus-kasus tersebut. CDC China juga menyatakan bahwa infeksi COVID-19 diklasifikasikan sebagai penyakit menular kelas B dan akan diumumkan secara bulanan. Perlu dicatat bahwa data epidemi resmi yang dirilis di China hanya sebagai referensi dan keasliannya banyak dipertanyakan oleh dunia luar. Sebagai tanggapan atas hal ini, netizen China daratan berkomentar, ternyata COVID-19 belum menghilang. Data bulan lalu berbicara sendiri. Masyarakat umum harus siap. Saya memiliki banyak teman yang sangat terpengaruh oleh gelombang kedua di lingkungan sosial saya. Menurut Hu Biji, Direktur Departemen Penyakit Menular di Rumah Sakit Zhongshan, pasien dengan demam baru-baru ini di China pada umumnya mengalami infeksi pertama dengan coronavirus baru, tetapi ada peningkatan infeksi kedua dalam 1 hingga 2 minggu terakhir. Beijing telah menduduki peringkat teratas dalam daftar penyakit menular selama 6 minggu berturut-turut, dan baik Beijing maupun Guangzhou mengalami wabah cacar monyet. Dilaporkan 2 kasus cacar monyet di Beijing, 1 kasus merupakan kasus impor dan yang lainnya merupakan kasus terkait. Di Guangzhou, terdeteksi 2 kasus yang melibatkan seorang pria berusia 43 tahun dan seorang pria berusia 29 tahun. Terdapat beberapa wabah virus yang sedang berlangsung di China daratan, termasuk norovirus, virus kelinci baru, influenza, influenza burung, penyakit tangan kaki mulut, dan human metapneumovirus, HMPV. Kemunculan varian Delta dari virus pneumonia Wuhan dan penemuan terbaru HMP di kota-kota seperti Beijing, Chongqing, dan Shenzhen sangat mengkhawatirkan. Seperti yang dilaporkan sebelumnya pada tanggal 22 Mei Akademisi Akademi Teknik China, Zhong Nanshan, membuat prediksi tentang gelombang kedua pandemi COVID-19. Ia menyatakan bahwa puncak gelombang kedua pandemi diharapkan akan terjadi pada akhir Juni, dengan perkiraan sekitar 65 juta orang terinfeksi setiap minggunya.